Ya, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Private BBS malam hari ini, tepatnya tanggal 7 Mei 2021. Alhamdulillah, kembali kita bisa ketemu di acara sangat luar biasa yaitu Private BBS, di mana malam hari ini saya akan membahas apa sih ciri-ciri ya Anda atau mitra Anda itu bekerja dengan sistem. Itu ciri-cirinya itu seperti apa? Ya, malam hari ini saya akan jelaskan kepada Anda. Ada 3 ciri khusus bahwa Anda itu bekerja dengan sistem, ya. Dan kalau Anda tidak menjalankan 3 poin ini, maka sebetulnya Anda tidak bekerja dengan sistem. Dan itu alamat Anda tidak akan pernah berhasil di bisnis jiwa maupun di bisnis jaringan manapun. Ya, jadi Anda memposisikan jadi Superman. Jadi kalau Anda nggak bekerja dengan sistem, itu artinya Anda bekerja dengan tangan Anda sendiri. Berarti Anda jadi Superman, ya. Nah, saya langsung masuk ke materi, saya akan jelaskan lewat papan tulis di handphone Anda. Ya, di Rabu kemarin saya sudah jelaskan kepada Anda, ya, Rabu kemarin bagaimana Anda memastikan bisa mudah dapat mitra baru. Itu Rabu kemarin. Ya, nah, hari Jumat sebelumnya saya jelaskan bagaimana Anda mengarahkan mitra baru Anda itu seperti apa. Ya, apa sih yang harus Anda lakukan kepada mitra baru Anda setelah mereka join itu hari Jumat sebelumnya. Kalau hari Rabu sebelumnya, bagaimana menaklukkan passive income 100 juta. Nah, coba yang baru-baru Anda lihat rekaman hari Rabu kemarin, hari Jumat kemarin, sama hari Rabu kemarin. Karena saya tidak membahas materi selama bulan puasa, saya hanya membahas poin-poin penting yang memang harus Anda perhatikan ketika Anda ingin sukses dalam membangun bisnis jaringan digital. Ya. Oke, saya langsung masuk ke materi malam hari ini. Tolong Anda perhatikan apa ciri ya bahwa Anda dan tim Anda atau mitra Anda itu bekerja dengan sistem. Ya, apa sebentar ya. Apa ciri-ciri Anda dan mitra Anda atau member Anda itu bekerja dengan sistem. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, ya, Anda bekerja dengan alat bantu. Ya, alat bantu. Nah, alat bantunya itu apa? Ya, yang pertama, alat bantunya namanya buku 7 checklist BBS. Ya, buku 7 checklist BBS. Ya. Yang kedua, alat bantunya namanya buku laporan harian. Ya. Nah, buku 7 checklist BBS ini adalah sebagai alat bantu untuk apa? Untuk membantu Anda. Ya, jadi buku ini itu untuk apa sih? Ya, membantu Anda untuk menggerakkan ya tim bisnis Anda ya dari mitra pertama sampai mitra terakhir Anda. Mitra pertama Anda sampai orang yang Anda ajak terakhir. Mitra terakhir yang Anda ajak langsung. Yang Anda ajak langsung. Jadi generasi satu Anda. Atau generasi satu Anda atau G1 Anda. Jadi artinya buku 7 checklist BBS ini adalah buku pegangan Anda untuk membantu Anda supaya Anda itu bisa menggerakkan tim bisnis Anda itu dengan data, nggak ngasal, nggak ngasal sekali kali ya, sekali lagi tidak ngasal, tapi semuanya by data, ya. Jadi mitra yang Anda pertama yang Anda ajak langsung itu, yang si A misalkan, itu seperti apa? Ya, Anda misalkan punya mitra pertama namanya A. Nah, A ini Anda itu bisa ya menggerakkan si A itu dengan buku tuh ini. Ya, berdasarkan apa? Buku 7 checklist ini. Si A ini gimana? Apakah sudah bikin surat pernyataan bermaterai misalkan? Ya.
Pertama kan ini checklist pertama, ya. Nah, terus si A ini apakah sudah Anda kasih yang namanya bahan untuk promosi, presentasi, ya, follow up, ya. Nah, ini apakah sudah Anda berikan mereka bahan promosi, presentasi, follow up, ya? Apakah ya di A ini ya kan sudah aktivasi PPOB, ya? Apakah sudah verifikasi PPOB? Nah, itu semuanya ada di buku 7 checklist BBS Bapak Ibu, ya. Nah, dan seterusnya sampai checklist ke-7, ya. Ya, tolong dimatikan dulu tombol audionya Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda tidak memakai buku ini, tidak punya alat bantu buku 7 checklist BBS, maka dipastikan Anda tidak akan tahu seperti apa si A, si B, si A ini sudah punya bahan promosi belum, si A ini sudah punya bahan presentasi belum, nggak akan tahu. Si A ini aktivasinya sudah betul belum, verifikasinya sudah betul belum, ya sudah verifikasi di member area belum, sudah bisa laporan deposit belum. Ya, kalau Anda tidak punya buku ini, hal-hal seperti itu pasti akan lewat oleh Anda. Ya. Jadi artinya apa? Kalau Anda tidak punya buku 7 checklist BPS itu artinya Anda tidak bekerja dengan sistem. Anda itu asal jalan. Asal jalan. Anda bekerja nggak pakai data. Ya, hanya mengira-ngira. Tidak berdasarkan data. Maka selalu saya ingatkan kepada Anda, buku ini itu harus Anda buka setiap Anda bangun tidur. Karena ini buku bisnis Anda. Ya, jadi proyek besarnya Anda itu ada di buku 7 checklist BPS ini. Berhasil atau tidaknya bisnis Anda itu tergantung buku ini Bapak Ibu. Ya. Tolong dimatikan tombol audionya. Ya. Anda kalau nggak punya buku ini, maka Anda juga nggak akan tahu apakah si A ini sudah bisa ya Facebook marketing, sudah bisa WhatsApp marketing, sudah bisa membangun 100 agen PPOB belum, sudah bisa promosi offline belum, ya, sudah bisa presentasi belum, sudah bisa follow up belum, apakah sudah selalu hadir di pertemuan belum. Ya, ini Anda tidak akan pernah hari ini ya tahu kondisi yang real sebenarnya si A, si B, si C dan seterusnya kalau Anda tidak punya buku ini. Ya, maka buku ini adalah buku yang betul-betul sangat-sangat menentukan apakah Anda bisa berhasil atau tidak. Ya, makanya buku ini penting. Jadi ciri Anda bekerja dengan sistem itu artinya apa? Anda punya buku 7 S dan Anda pakai buku ini untuk menggerakkan tim Anda tiap hari. Dari mitra pertama yang Anda ajak sampai mitra terakhir yang Anda ajak. Itu Bapak Ibu, ya. Ya, dan seterusnya si B gimana, si C dan seterusnya. Anda akan terus harus memantau terus buku ini tiap hari. Pergerakan si A itu gimana tiap hari. Ya, karena sekali lagi Anda ini seperti kayak punya anak yang baru lahir gitu Bapak Ibu. Jadi si A ini begitu join itu seperti kayak anak baru lahir. Nah, anak ini sukses atau tidaknya itu tergantung siapa orang tuanya. Lah orang tuanya itu siapa? Ya Anda sebagai sponsornya. Ya. Ya, makanya apa? Anda sebagai sponsornya itu harus punya buku ini. Gitu. Apalagi leader, harus wajib punya ini. Gitu. Kalau nggak punya, wah udah bukan leader namanya. Ya. Jadi ingat, anak ini, mitra yang baru lahir ini seperti anak baru lahir. Mereka nggak tahu apa-apa. Ingat ya, mitra Anda ini mau dia sebelumnya pernah join di bisnis apapun, punya pengalaman di bisnis manapun, itu sekali lagi mereka mulai dari nol di sini. Karena cara memainkan bisnisnya itu beda. Karena kita pakai ilmu digital marketing. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin membangun bisnis jaringannya pakai konvensional atau pakai cara-cara dia. Tapi kalau sudah masuk ke Cimo, itu harus mengikuti cara yang diajarkan oleh BBS. Yaitu apa? Memakai sistem BBS. Ya, jadi artinya apa? Anda harus menggerakkan mereka dengan buku ini supaya mereka itu on system Bapak Ibu. Ya, itu. Itu buku 7 checklist BBS. Sekali lagi, kalau Anda nggak punya buku ini, berarti Anda
dalam tanda kutip nih, ya, Anda tidak bertanggung jawab dengan anak yang baru Anda lahirkan. Dalam tanda kutip, berarti Anda tidak peduli sama mitra baru Anda yang nggak tahu apa-apa di bisnis ini. Ya, kenapa? Karena Anda tidak punya buku tulis BBS. Kalau nggak punya buku tulis BBS, artinya Anda bekerja tidak pakai data. Artinya Anda ngawur, ya, mengira-ngira, ngasal jadinya. Gitu. Ya, itu yang pertama. Terus buku laporan harian. Kenapa Anda harus punya buku laporan harian, Bapak Ibu? Karena dengan buku ini Anda itu akan bisa mengevaluasi, Bapak Ibu. Apakah hari ini ya lebih baik ya atau sama atau lebih buruk gitu loh. Nah, kalau Anda tidak punya buku ini, dipastikan Anda nggak tahu apakah hari ini lebih baik, apakah sama atau nggak tahu. Nah, itu artinya apa? Artinya kalau perang itu Anda sudah kalah, Bapak Ibu. Ingat ya, pertempuran Anda itu tergantung pertempuran harian Anda loh, Bapak Ibu. Ya, kalau pertempuran harian Anda kalah, Anda nggak usah ngomongin sukses mingguan, sukses bulanan atau tahunan, lupakan. Lupakan. Ya, makanya kemarin di hari Rabu kemarin kan saya bahas secara detail, Bapak Ibu. Bagaimana memastikan Anda mudah membangun mitra baru. Apa kemarin yang saya ingatkan kepada Anda? Pastikan bisa membangun 10 uang market tiap hari. Jangan fokus ke reaksi prospek hari Rabu. Jangan fokus ke reaksi member dan bekerjalah dengan sistem. Itu hari Rabu kemarin. Untuk apa sih Bapak Ibu? Kenapa Anda nggak boleh fokus ke reaksi prospek, reaksi member? Kenapa Anda bekerja dengan sistem? Nah ini, supaya Anda bisa memenangkan pertempuran harian Anda. Jadi kalau Anda nggak bikin laporan harian, itu sudah pasti Anda secara perang, itu sudah pasti kalah Anda. Karena Anda nggak tahu apa-apa perjalanan bisnis Anda hari ini itu seperti apa. Gitu. Anda nggak tahu uang market Anda berapa hari ini, yang sudah Anda presentasi berapa orang hari ini, yang macet berapa orang, yang nolak berapa orang, ribet resek berapa orang. Anda nggak tahu Bapak Ibu. Ya, terus yang Anda apa follow up itu seperti apa, Anda nggak akan tahu. Karena apa? Karena nggak punya laporan harian ini. Fondasi bisnis Anda itu seperti apa? Generasi satu Anda sudah ada 2 alang sejati belum? Generasi 2 Anda sudah ada 4 alang sejati belum? Generasi 3 Anda sudah ada 8 alang sejati belum? Anda nggak akan tahu Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak punya buku laporan harian. Makanya kalau Anda punya member yang sudah jadi core leader, tapi nggak bikin laporan harian, ya itu artinya Bapak Ibu Anda punya member yang masih tipikalnya ayam. Ya, masih ayam, bukan alang sejati. Kalau namanya alang sejati, nggak usah disuruh, nggak usah didorong-dorong, nggak usah diingetin, udah pasti bikin laporan harian. Karena dia tahu bahwa bisnis ini ditentukan oleh pertempuran harian Anda. Ya, kalau Anda kalah secara pertempuran harian nih, ya udah pasti Anda kalah mingguannya, Bapak Ibu. Kalau Anda mingguan kalah, ya sudah nggak usah berharap pertempuran bulanan. Jangan harap pertempuran bulan apa tahunan, nggak usah. Uang pertempuran harian Anda kalah, pertempuran harian kalah itu apa sih maksudnya Bapak Ibu? Kalau uang market Anda itu kurang dari 10, ya. Kalau uang market Anda kurang dari 10 itu artinya Anda itu secara perang sudah kalah. Kalau presentasi Anda kurang dari 5 itu artinya Anda itu secara perang sudah kalah. Itu ukurannya Bapak Ibu. Ya, maka di bisnis ini yang terpenting itu bukan masalah reaksi prospek, reaksi member, mau dikatakan orang gila kayak mau dikatakan penipu kayak mau member Anda on system atau tidak, mau member Anda protes, mau nggak penting, itu nomor 2 juta. Yang penting pastikan tiap hari Anda itu bangun minimal 10 market tiap hari. Anda presentasi minimal 5 orang tiap hari. Itu titik, nggak pakai koma, titik. Minimal itu yang harus Anda amankan tiap hari. Itu baru dikatakan Anda secara peperangan itu menang. Ya, ya makanya Anda sebagai sponsor, sebagai leadernya, pastikan
semua tim Anda bekerja dengan alat bantu. Itu artinya mereka bekerja dengan sistem. Jadi artinya kalau Anda ngomong bekerja dengan sistem, tapi Anda nggak pernah bikin laporan harian, Anda nggak pernah menggerakkan tim Anda tiap hari dengan buku tugas BBS, itu artinya Anda sama saja tidak bekerja dengan sistem. Yaitu sama saja Anda tidak bekerja dengan sistem. Kenapa? Ya karena Anda tidak punya datanya. Si A bagaimana, si B gimana nggak tahu. Mitra terakhir Anda bagaimana nggak tahu. Gimana kemarin laporan hariannya nggak tahu. Gimana laporan hari ini nggak tahu. Nah, gimana nggak tahu? Nah, karena Anda nggak bikin laporannya. Jadi Anda itu jalankan bisnis ini asal jalan. Nah, kalau Anda asal jalan, mending nggak usah, Bapak Ibu. Buang-buang waktu. Ingat, ini bisnis Bapak Ibu. Bukan hari ini apa ya main-main. Ini bisnis, ini project bisnis besar. Ya, project bisnis besar yang potensi income-nya itu unlimited income. Walaupun modalnya kecil 38.000, tapi lihat project bisnis ini itu seperti apa, Bapak Ibu. Marketing plan-nya sangat luar biasa, punya potensi income yang sangat luar biasa. Punya hari ini strategi atau sistem BBS yang sudah sangat teruji. Ya, punya mentor, punya leader yang sangat-sangat luar biasa memberikan contoh terbaik buat Anda semuanya. Jadi sebetulnya untuk gagal di bisnis itu sangat-sangat kecil sekali kalau Anda ngikutin apa yang diarahkan oleh sistem, oleh leader Anda maupun mentor Anda. Sangat kecil Anda gagal di Cimo itu. Mudah sekali bisnis Cimo ini. Asal Anda betul-betul menjalankan apa yang sudah saya terangkan ya hari Rabu kemarin, Jumat sebelumnya maupun Rabu sebelumnya. Ya. Nah ini Bapak Ibu, itu yang pertama, ciri Anda bekerja dengan alat bantu, itu Anda bekerja dengan buku 7 checklist BBS dan Anda bekerja dengan buku laporan harian. Ya, nomor 1. Nomor 2, ciri Anda bekerja dengan sistem nomor 2. Oke, ini saya hapus ya. Nah, nomor 2 perhatikan ini penting sekali. Yaitu apa? Dalam mengambil langkah, dalam mengambil keputusan, itu Anda selalu baik konsultasi Bapak Ibu. Dalam mengambil keputusan ya, yang Anda belum paham, yang Anda belum ngerti, semuanya by konsultasi, semuanya ya via konsultasi. Nggak asal bikin keputusan sendiri-sendiri. Ya. Jadi contohnya bagaimana, Pak? Contohnya nih, Anda hari ini sudah belajar di training lihat rekaman. Ya. Terus Anda mempraktekannya. Nah, ketika praktek, ternyata ada hal yang menurut Anda itu tidak seperti yang diajarkan oleh mentor atau leader Anda di training privat maupun rekaman. Sehingga apa? Anda konsultasi. Ya, Anda konsultasi. Ya, jadi hal-hal yang di luar sistem, di luar hal-hal yang hari ini tidak diajarkan oleh mentor atau leader Anda di training maupun privat, itu Anda semuanya baik konsultasi. Atau ada hal-hal yang belum jelas, itu semua konsultasi. Ya, nah makanya konsultasi ini penting Bapak Ibu. Jangan pernah Anda ketika belum paham, terus Anda diem. Ya, kalau belum paham, detik itu juga Anda wajib konsultasi Bapak Ibu. Wajib konsultasi. Ya, apalagi hal-hal yang sifatnya itu walaupun memang ini di luar sistem, tapi ini penting Bapak Ibu seperti ya kan hal-hal yang sifatnya yang kalau Anda ngambil keputusan sendiri itu kebanyakannya blunder. Oh, dari kasus-kasus kemarin ada teman-teman Anda yang kena penipuan. Kenapa tertipu? Kenapa terjadi penipuan dan sebagainya? Karena Anda dalam mengambil langkah itu Anda menghilangkan yang namanya konsultasi kepada diri bersama mentor Anda. Anda langsung ambil langkah aja gitu. Sehingga apa? Itu akhirnya menjadikan Anda kena yang namanya penipuan. Berapa kali itu terjadi? Ya, karena apa? Karena Anda melewatkan namanya konsultasi ini, Bapak Ibu.
Makanya selalu saya katakan kepada Anda, jangan mengambil langkah sendiri-sendiri kalau Anda hari ini menghadapi sesuatu yang belum Anda paham. Gitu. Ya, jadi ciri Anda bekerja dengan sistem itu apa? Anda konsultasi kalau belum paham, tidak mengambil langkah sendiri. Ya, dan biasanya kalau Anda ngambil keputusan sendiri, biasanya pasti blunder Anda. Ya, karena apa? Ya karena Anda mengambil keputusan yang jelas-jelas Anda belum pernah melewati apa yang Anda hadapi gitu loh. Ya, ingat ya, sponsor Anda, ya ini yang perlu Anda pahami. Kenapa Anda wajib konsultasi? Sponsor Anda, leader Anda, mentor Anda, ini adalah orang-orang yang sudah berjalan ya 10 kilometer di depan Anda. Jadi jalan yang Anda akan lewati itu sudah dilewati oleh sponsor Anda, leader Anda, mentor Anda. Itulah kenapa Anda harus konsultasi, Bapak Ibu. Ya, kemarin sudah saya buatkan tabel konsultasi ya. Kalau Anda misalkan ada masalah tentang sistem atau bangun tim itu ke leader sama mentor. Kalau konsultasi masalah bonus, masalah hari ini warung Cimo, Anda ke CS Cimo. Kalau berkaitan dengan transaksi kios pulsa, Anda langsung ke CS kios pulsa. Yang berkaitan dengan transaksi ya travel itu langsung ke CS travel. Jangan salah jalur konsultasi. Ya, jangan salah jalur konsultasi. Ingat, saya ulangi. Kalau berkaitan dengan sistem, ya, sistem atau bangun tim, ini Anda konsultasinya, bangun tim, itu Anda konsultasinya ke leader atau mentor. Ya. Nah, kalau berkaitan dengan bonus, ya, warung Cimo, ya, itu Anda konsultasi ke CS Cimo. Jadi kalau nanyain bonus jangan ke saya atau ke leader Anda, tapi langsung ke CS Cimo. Kalau kalau Anda ke saya itu namanya kerja 3 kali Bapak Ibu. Nggak efektif jadinya buang-buang waktu. Ya kalau berkaitan dengan transaksi ya dan deposit kios pulsa, Anda koordinasinya langsung ke CS kios pulsa. Jangan ke saya, jangan ke sponsor leader Anda. Langsung ke CS kios pulsa secepatnya. Jangan lebih dari 6 hari. Karena kemarin ada yang transaksinya bermasalah karena lebih dari 6 hari, jadi akhirnya apa? Jadi nggak kebaca sama sistem. Ya, sekali lagi kasih tahu semua member Anda, kalau hari ini ada masalah dengan transaksi maupun deposit, ya khususnya transaksi itu jangan lebih dari 6 hari. Ya, kalau berkaitan dengan transaksi, ya deposit travel yang ada ke CS Travel, ya ke CS Travel Bapak Ibu. Ya ini, jadi konsultasi itu harus sesuai dengan ya alurnya Bapak Ibu. Jangan salah konsultasi. Jangan salah jalur konsultasi. Ya, tolong diingat-ingat itu. Kalau ngomongin sistem bangun tim ke leader mentor. Kalau bonus warung Cimo, CS Cimo. Transaksi deposit ke pusat, CS pusat, transaksi deposit travel ke CS travel. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ciri kedua Anda itu bekerja dengan sistem. Jadi kalau Anda dalam menghadapi persoalan yang belum tahu keputusannya seperti apa, tahu-tahu Anda ngambil langkah sendiri, itu artinya Anda nggak bekerja dengan sistem, Bapak Ibu. Itu Anda mencoba jadi Superman. Anda mencoba mengambil langkah yang Anda belum tahu gitu resikonya. Anda sadari sponsor leader Anda, mentor Anda adalah orang-orang sudah berjalan 10 kilometer di depan Anda. Apapun yang Anda hadapi, itu sudah pernah dihadapi oleh leader sama mentor Anda maupun sponsor Anda, Bapak Ibu. Anda ketemu jalan belok kiri, ya mereka belok kiri. Anda ketemu jalan belok kanan, belok kanan. Anda ketemu jurang, loh mereka ketemu jurang. Anda ketemu ranjau, ya mereka pernah ketemu ranjau. Jadi apapun yang Anda temui, itu sudah pernah dilewati oleh sponsor, leader, mentor Anda. Jadi jangan pernah Anda mengambil keputusan sendiri tanpa konsultasi kalau Anda nggak paham. Ya, jangan coba-coba nih. Nanti akhirnya blunder.
Ya, sehingga Anda tahu-tahu, Pak, tadi saya ketipu. Pak, saya kena penipuan. Ini kenapa? Ya karena Anda tidak konsultasi sama saya. Tidak konsultasi sama leader Anda, tahu-tahu Anda ngambil langkah sendiri. Ya. Terus ya, ketika Anda misalnya contoh nih dipresentasi sama dulu pernah jadi leader di Jimo, tapi karena tidak bekerja dengan sistem, akhirnya keluar dari Jimo. Ya karena kalau nggak bekerja dengan sistem, umurnya pasti nggak akan lama Bapak Ibu, 3 sampai 5 bulan. Saya kasih tahu dari sekarang aja. Siapapun yang Anda nggak tidak bekerja dengan sistem, Anda pasti akan keluar dari Jimo dan Anda pun nanti akan keluar dari bisnis jaringan Anda yang baru. Ya, dalam 1 tahun nanti 3 sampai 4 perusahaan Anda pasti join. Kenapa? Karena Anda tidak bekerja dengan sistem. Ya, dan ketika Anda menghadapi orang-orang seperti itu, ya apa yang harus Anda lakukan? Jangan ngambil langkah sendiri. Anda konsultasi, Pak, tadi saya itu dipresentasi sama orang ini, Pak. Ya, dulu katanya ya dulu pernah join Cimo, terus kok jelek-jelekin Cimo ya, Pak ya. Nah, biasanya itu Anda kalau konsultasi pasti nanti dapat info yang benar dari leader mentor Anda. Ya, itu pasti akan Anda hadapi dalam perjalanan nanti. Ya, siapapun Anda akan menghadapi proses ketika Anda promosi presentasi akan ketemu orang-orang yang dulunya pernah jadi leader di sini dan Anda akan dipresentasi balik. Nah, ini kalau Anda nggak konsultasi Bapak Ibu, bahaya. Anda bisa-bisa katut ya. Anda bisa-bisa terpengaruh. Padahal kalau Anda nanti terpengaruh misalnya, kasar kata terpengaruh, di sana pun nanti Anda tidak akan pernah tidak akan pernah bertahan lama di sana. Nanti tahu-taunya orang yang mengajak Anda akan pindah perusahaan lagi Bapak Ibu. Seperti saya katakan tadi, akan 2-3 perusahaan yang akan mereka join. Jadi pindah-pindah perusahaan ya karena apa? Ya karena mereka tidak bekerja dengan sistem. Mereka nggak tahu esensi bisnis jaringan itu seperti apa. Mereka itu hanya bekerja untuk uang, bekerja untuk income, bukan bekerja membangun aset. Mereka bisanya hanya membangun generasi satu. Ya, masalah membangun mitra baru mereka jago memang, saya akui. Tapi ketika membangun aset, nol mereka. Ya, kalau membangun mitra baru jangan tanya bisa bangun 20, 30, 50 Bapak Ibu. Ya, mereka punya prestasi bangun mitra baru. Ada kok yang bisa bangun 68. Ya, bisa bangun 68 itu kan keren, tapi nggak bertahan lama tuh di sini. Kenapa? Karena kerjaannya protes melulu. Dia lain reader protes, dia lain sama saya protes. Akhirnya apa? Ya sudah kalau mau jadi Superman. Akhirnya apa? Wah, salah Bapak Ibu, rontok semua jaringannya. Ya, pindah jaringan, mempengaruhi yang dulu pernah join di Cimo di bawahnya. Akhirnya apa? Orang-orang yang pernah dulu di join di Cimo ditinggalkan juga di bisnis barunya. Nggak pernah diurusin. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Itu yang bikin saya sedih itu sih. Ya. Nah, inilah pentingnya konsultasi Bapak Ibu. Jangan coba-coba. Ketika Anda menghadapi sesuatu yang belum Anda paham, Anda melewatkan yang namanya konsultasi. Jangan sampai Anda ngambil langkah sendiri tanpa konsultasi. Efeknya saya kasih tahu Anda udah pasti blunder. Blunder pasti. Yang celaka itu Anda sendiri Bapak Ibu. Kalau Anda hari ini melewatkan konsultasi. Ingat, leader Anda, mentor Anda, orang sudah pernah melewati jalannya Anda lewati. Jadi percayalah kepada leader Anda, mentor Anda. Mereka adalah contoh terbaik Anda semua. Ya, oke. Ini ciri kedua. Saya hapus ya. Ciri ketiga Anda bekerja dengan sistem adalah, tolong perhatikan nomor 3 ini sangat-sangat penting sekali Bapak Ibu. Anda nomor 3 nggak Anda jalankan, maka percuma Anda menjalankan nomor 1, 2 tadi. Percuma Anda punya buku 7 checklist BBS, percuma. Anda bikin laporan harian percuma, Anda konsultasi percuma kalau Anda nggak jalankan 3 apa? Ciri Anda bekerja dengan sistem adalah Anda mendampingi ya dan mengajarkan ya sistem BBS ke elang sejati Anda. Ya. Jadi ini ciri Bapak Ibu. Jadi ciri ketiga Anda itu hobinya, senangnya itu mendampingi dan mengajarkan. Kenapa kok Anda punya power bisa mendampingi mengajarkan? Karena Anda sudah membuktikan
Karena Anda sudah praktek, Anda sudah membuktikan, gitu loh, bahwa Anda menjalankan sistem setiap hari, bahwa Anda on sistem setiap hari. Karena Anda membuktikan sudah jadi elang sejati, maka Anda layak untuk hari ini mengajarkan dan mendampingi, ya kan, elang sejati Anda dan mengajarkan mereka bagaimana menjalankan bisnis dengan sistem. Ya, jadi ciri ketiga nih, Anda itu akan selalu apa ya, mendampingi dan mengajarkan sistem BBS ke elang sejati Anda setiap hari. Ya, jadi Anda itu tidak mau yang namanya elang sejati Anda itu gimana ya? Eh, Tiap harinya itu tidak memakai sistem. Anda selalu memastikan elang-elang sejati Anda di generasi satu Anda, ya di generasi satu Anda itu selalu on system. Ya, caranya gimana? Ya, caranya balik lagi. Anda punya buku 7 checklist BBS, Anda bisa telepon, Anda bisa WhatsApp. Ya, kalau Anda satu kota, Anda bisa dampingi langsung, Anda bisa temui langsung kalau Anda memang satu kota, gitu. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi ciri-cirinya kalau Anda bekerja dengan sistem itu adalah Anda itu akan selalu mendampingi dan mengajarkan sistem BBS ke elang sejati Anda tiap hari, khususnya di generasi satu Anda untuk selalu on sistem setiap hari. Ya, jadi Anda tidak akan membiarkan elang-elang Anda itu jalan elang sejati Anda itu jalan keluar dari sistem. Udah pasti Anda akan pantau. Ya, Anda akan telepon, Anda akan WhatsApp, Anda akan dampingi, ada yang bisa saya bantu nggak, Pak? Ada yang bisa saya bantu nggak, Bu, hari ini? Mungkin barangkali ada hal yang belum jelas. Ya, itu Anda. Karena apa? Anak Anda peduli. Ya, di sini sudah ada jiwa peduli Anda karena Anda leader. Ya. Jadi Anda selalu hari ini mengontrol hari ini generasi satu Anda, ya, elang sejati Anda bagaimana itu. Ya, generasi dua Anda bagaimana elang sejati Anda. Ya, apakah mereka sudah mengerti caranya bangun bisnis ini? Generasi tiga Anda, bagaimana elang sejati Anda? Itu akan selalu Anda pantau. Anda akan selalu mengajarkan, karena Anda sudah pernah melewati jalan yang akan mereka lewati. Ya, nah ini. Jadi Anda akan mendampingi dan mengajarkan sistem BBS ke elang-elang sejati Anda di generasi satu Anda supaya mereka selalu on system. Ya, jadi kalau Anda hari ini sudah menggerakkan tim Anda dengan butuh BBS, sudah bikin laporan harian, dan Anda sudah konsultasi kalau ada yang belum paham, tapi Anda nggak pernah mendampingi mengajarkan sistem BBS ke generasi satu Anda buat apa? Kalau Anda biarkan mereka buat apa? Ya, kalau Anda biarkan mereka jalan sendiri-sendiri buat apa? Ya, Anda sebagai hari ini leadernya, Anda sebagai puncak pimpinan tertinggi di tim Anda harus tahu generasi satu Anda yang alas itu seperti apa. Ya, mungkin barangkali ada hal-hal yang mereka belum paham, ada hal-hal yang belum jelas yang perlu Anda jelaskan kepada mereka. Ya, jangan dibiarkan Bapak Ibu gitu loh. Kalau Anda sudah punya alas sejati bukan berarti aman. Anda harus pantau mereka. Harus Anda ini harus jadi keluarga gitu sih. Jadi bukan lagi hubungan antara member sama sponsor, tapi di sini tuh lebih ke keluargaan, ya, ke sahabat gitu loh. Ya, di Anda dengan generasi satu, generasi dua, tiga ada itu bukan hubungan antara mitra sponsor lagi, ya, bukan hubungan itu, tapi lebih ke kekeluargaan sahabat. Jadi Anda tidak mau sahabat Anda, ya, keluarga terdekat Anda itu gagal di bisnis ini. Anda akan memastikan semuanya berhasil. Anda nggak mau generasi satu, dua, tiga Anda yang alas sejati ini gagal. Anda memastikan semuanya berada pada tracknya, ya. Itulah, ya, Anda peduli. Ya, jadi Anda itu betul-betul bagaimana saya itu bermanfaat bagi banyak orang. Bagaimana hidup saya yang sekali ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Itu ciri-ciri Anda nomor tiga. Jadi fokus Anda itu bukan ke diri Anda, tapi fokusnya itu bagaimana orang lain sukses. Kalau orang lain sukses, nggak usah ditanya Bapak Ibu, Anda udah pasti sukses. Ya, jadi
di nomor 3 ini Anda itu sudah bergerak, fokusnya bukan ke diri Anda, tapi fokusnya ke orang lain. Bagaimana diri Anda itu bermanfaat bagi banyak orang. Ya, makanya Pak, pengalaman yang Anda pernah miliki, baik itu promosi, presentasi, follow up, bangun tim, semuanya Anda akan berikan kepada elang sejati Anda. Semuanya. Dari A sampai Z Anda akan kasih semua. Karena apa? Karena Anda pingin mereka juga seperti Anda. Karena Anda pingin mereka juga sukses. Karena Anda pingin mereka itu ya bisa terwujud impian Anda. Impian tim Anda. Ya. Nah, saya harap dari sini Anda paham Bapak Ibu. Jadi kalau Anda hari ini menjalankan 3 ini, itu artinya Anda bekerja secara cerdas. Ya, berarti Anda di sini bekerja cerdas. Bukan bekerja keras Bapak Ibu. Orang yang bekerja cerdas artinya dia bekerja dengan sistem. Ciri-ciri orang bekerja dengan sistem yaitu tadi, dia selalu menggerakkan timnya dengan buku 7 BBS, selalu bikin laporan harian, dan selalu konsultasi ketika ada hal yang belum paham, baik itu sistem maupun di luar sistem. Ya, dia selalu baik konsultasi, baru mengambil keputusan. Karena keputusan itu berdasarkan konsultasi dengan leader dan mentornya, bukan keputusan sendiri-sendiri. Ya, dan ketiga, dia betul-betul memfokuskan dirinya bagaimana dirinya itu bermanfaat bagi banyak orang. Makanya apa? Dia selalu mendampingi dan mengajarkan sistem BBS yang sudah dia jalankan, ya sudah dia lewati, ya ke elang-elang sejati Anda di generasi 1, 2, 3. Itu bukti bahwa Anda ingin sukses berjalan. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini kepada Anda. Tolong betul-betul Anda perhatikan materi malam hari ini, karena ini kunci. Kalau Anda hari ini ngomong ke saya bekerja dengan sistem, tapi nyatanya di lapangan Anda nggak konsultasi, berarti Anda nggak bekerja dengan sistem. Nyatanya Anda tidak bikin laporan harian, Anda juga tidak bekerja dengan sistem. Anda tidak menggerakkan tim Anda khusus BBS, berarti Anda tidak bekerja dengan sistem. Nyatanya Anda tidak pernah hari ini mengajarkan sistem kepada generasi 1, 2, 3 elang sejati Anda. Itu pun juga Anda tidak bekerja dengan sistem. Ya, oke, kita tinggal 1 kali pertemuan lagi hari Minggu sambil menunggu nanti Lebaran. Ya, kita hari Minggu terakhir ya pertemuan selama bulan puasa. Hari Minggu besok, tolong hadirkan semua core leader Anda, karena itu akan menjadi penentuan siapa yang akan masuk ke grup core leader setelah Lebaran. Ya, saya kasih tahu dari sekarang, besok hari Minggu saya akan kasih pengumuman sampai 4 kali, dari pagi, yang sore sampai training. Dan tolong bantu saya untuk memberikan informasi kepada semua core leader Anda. Ya, kalaupun toh nggak bisa hadir hari Minggu, harus izin. Ya, misalkan Anda sakit, izin kepada leader atau mentor. Anda memorinya kecil, atau sinyalnya jelek, atau kuotanya habis, ada pekerjaan yang nggak bisa tinggalkan, ada keluarga yang sakit, ada yang meninggal, ya, ada bencana alam, silakan Anda izin. Jangan sampai nggak ada kabar. Hari Minggu jangan sampai Anda nggak ada kabar. Ya, kalau memang nggak bisa hadir, sistem sudah memberikan kemudahan. Ada 7 alasan yang bisa diterima oleh sistem, yaitu apa? Sakit, atau Anda memang ada keluarga yang sakit, ada pekerjaan yang bisa nggak ditinggalkan, memori kecil atau sinyal jelek, atau ada bencana alam dan lain sebagainya. Silakan nanti Anda izin, jangan sampai nggak ada kabar. Ya, supaya apa? Supaya nanti Anda tetap bisa berada di dalam grup The Eagle Team. Ya, karena nanti setelah Lebaran kita akan seleksi secara total siapa yang akan berada di grup The Eagle Team. Karena kita ingin habis Lebaran kita akan langsung tancap gas. Karena semuanya sudah saya berikan, ya, karena semua sudah saya berikan di bulan puasa ini. Makanya bulan puasa ini saya tidak memberikan materi teknis, saya memberikan materi poin-poinnya. Ya, nah hari Minggu besok akan saya sampaikan materi kesimpulan intinya. Ya, hari Minggu besok, kenapa saya ingin Anda datang semua? Karena saya akan sampaikan materi inti. Ya, sebelum nanti Anda melangkah secara luar biasa setelah Lebaran. Karena setelah Lebaran kita akan tancap gas secepat-cepatnya. Siapa yang nggak siap, ya sudah mending nggak usah ikut. Siapa yang nggak siap berperang, ya sudah mending nggak usah ikut perang. Karena kita akan
betul-betul maju ke medan pertempuran dengan jiwa-jiwa elang-elang sejati. Ya, oke. Kalau ada yang belum jelas, nanti Anda bisa konsultasi ke WhatsApp saya atau ke leader Anda. Sukses untuk Anda semuanya. Sampai ketemu hari Minggu. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.